وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin sidang jamaah Aisyah insyaallah beserta tarawih witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan kita telah memasuki malam yang ke-20 sebagaimana yang telah diumumkan oleh protokol tadi. Semoga apa yang telah kita kerjakan selama 19 hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, pada malam ini kami mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang tentunya menjadi dasar akidah kita dalam hidup dan berkehidupan sekarang ini. Yang viral di dunia maya sekarang ini adalah perang antara Iran melawan Amerika dan Israel. Sementara sekutu-sekutu Arab, saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah lainnya, Arab Saudi, Qatar, Yordania, memberikan pangkalan militernya kepada Amerika Serikat. Kalaulah kita merujuk kepada sejarah perkembangan dunia Islam pasca diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, maka umat Islam itu terpecah menjadi minimal 4 kelompok. Apa yang disebut dengan perang Siffin dalam sejarah, perang antara Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat, Muawiyah bin Abu Sufyan juga sahabat. Lalu kenapa antar sahabat ini juga bisa berperang? Pertanyaan yang sulit dijawab oleh kita kalau sekiranya kita tidak belajar sejarah, tidak belajar sejarah Islam itu dari kitab dasarnya. Makanya pada malam yang berbahagia ini kami mencoba membawa kitab. Kenapa? Banyak sekali apa yang kami dengar dalam berbagai tausiah, sebagian besarnya tidak merujuk kepada kitab. Artinya ketika kita tidak merujuk kepada kitab, maka ada sesuatu yang misinformasi yang kita terima. Seperti halnya tadi, kalau kita bertanya kenapa umat Islam pada pasca Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, sulit untuk menjawabnya kalau orang tidak belajar sejarah. Sama halnya kenapa dalam dunia Islam itu muncul, kalaulah kita mengatakan Iran beralih berpolitik Sunni, sementara Iran berpolitik Syiah. Iran kita kenal dengan negara yang menganut ajaran Syiah, sementara Sunni yang dianut oleh sebagian besar warga Timur Tengah termasuk Indonesia tidak berani dengan Amerika. Kenapa negara Syiah yang musuh berani dengan Amerika? Kaum muslimin sidang jamaah yang Allah muliakan, apa hubungannya dengan Ramadan? Kita akan coba nanti membedahnya. Kenapa ketika kita berbicara pasca setelah pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, maka umat Islam itu terpecah menjadi 4 golongan minimal. Yang pertama, golongan pendukung Ali, yang belakangan nanti disebut dengan, pada awalnya disebut dengan Alawiyun, lalu setelah itu
itu belakangan akhirnya dinamakan oleh sejarawan itu kelompok Syiah. Lalu setelah itu ada kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan yang belakangan nanti disebut oleh sejarawan yang mendirikan dinasti Bani Umayyah, maka disebut dengan kelompok Sunni. Yang belakangannya lagi setelah itu dilapakkan ke mereka itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Jabariyah. Siapa Jabariyah ini? Orang yang menyatakan bahwa siapa yang sebenarnya salah antara Ali dan Muawiyah, mereka menyatakan nyaunya Tuhan. Kalau sama nyonya, jangan pernah mengatakan Ali salah, jangan pernah mengatakan Muawiyah salah. Beda halnya dengan kelompok yang keempat adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang menyatakan madu Muawiyah salah. Semuanya salah. Ali salah, Muawiyah bin Abu Sufyan salah. Mereka itu menggunakan ayat. Kenapa mereka mengatakan Ali salah? Karena Ali tidak menghukum orang-orang yang telah tidak mengejar orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sementara kelompok ini juga menyalahkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa salah Muawiyah bin Abu Sufyan? Karena dia memerangi khalifah yang sah. Jadi bagi kelompok Khawarij, madu salah, hanya yang betul bagi awalnya. Maka hati-hati kaum muslimin yang berbahagia, ketika ada doktrin dalam hati kita, ada orang lain salahnya sesat, dia sesat, dia sesat, itu Anda akan mengatakan diri Anda sebagai kelompok Khawarij. Khawarij hadhil ummah. Jadi sangat hati-hati dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk mengatakan orang lain salah, sesat atau menyimpang. Apa tekniknya? Kami mengutip dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh ujungnya bernama Al-Qasimi. Dalam mukadimah kitab ini diawali dengan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang beliau katakan? Ada kutipannya di sini sekitar 2 halaman lebih, tapi kami hanya membacakan yang paling penting saja. Nanti kalau barisnya sama itu ada Prof. Salman yang membenarkan baris. Li'annahu kharijun al-Azhar, kama kana al-Imam. Apa doktrinnya? Doktrin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul gimana? Baik, begah-begahan dong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak mau menyingkat, karena dalam kitab tidak disingkat. Wa nadinu bi an la nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin yartakibuhu kaz-zina wa sirqa wa shurb al-khumur, wa nadinu bi an la nunazzal ahadan min ahli al-tauhid wal mutamassikina bil iman jannah wa la nar illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati wa nadkhul jannah lil mujrimin. Nomor baca malam ini. Nanti kalau ada kesempatan lainnya saya akan bacakan lanjutannya. Kaum muslimin sidang jamaah yang Allah muliakan, apa sebenarnya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kelompok bahkan sebagai pendosa, orang yang berdosa? Apa yang beliau sebutkan? Kami, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bi alla kafir ahadan. Kami tidak pernah menyesatkan, kami tidak pernah mengkafirkan seseorang yang terbukti dia ahli kiblah. Apa itu ahli kiblah? Orang-orang yang jelas-jelas dia mendirikan salat, kita saksikan di dunia ini dia melaksanakan salat. Sesungguhnya jika dia terbukti melaksanakan salat, tidak layak kita katakan sesat pada dia. Menyodong nadu itu mayang
muslimin yang berbahagia, walaupun orang ini berbuat dosa bilambin yartakibuhu, dengan dosa yang dilakukannya seperti berzina, atau dia minum khamar, bahkan dia mencuri, maka kita harus berdoa, ya Allah, bagi guru yang berzina, bagi guru yang mencuri, korupsi, apa jauhnya yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apalagi yang kami yakini? Wa nadinu bi alla nazzal. Tidak boleh kita mengklaim, meletakkan orang-orang tertentu dia ini masuk surga atau masuk neraka hanya diakui kelompoknya tidak mau neraka, kelompoknya tidak mau surga, jangan dulu. Nyawa kita harus sayang betul. Dalam kita mereka. Nah, waktu kita berpahalannya, memang yang boleh Ustaz Salman itu, Prof Salman saya akan, kalau ada yang minta nanti saya akan kopikan biar nanti, atau nanti saya minta sama Prof Salman pasti ada kitabnya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kalau menggunakan teori Ahlussunnah wal Jamaah, kita yang berdosa ini diharapkan hanya manusia yang bersalah punya, maka Allah berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berdoa agar mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada bulan Ramadan. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita memiliki akidah Ahlussunnah yang benar dan melanjutkan kajian-kajian terus bahwa sebenarnya kita punya dasar yang kuat untuk menjadikan kita muslim yang taat dan masuk ke dalam surga, dan masjid ini sebagai jalan menuju surga sebagaimana namanya Sabilul Jannah. Bila